beliau inilah beliau inilah yang dimana kelangsungannya FHI, semua apa yang ada di FHI ini, ya beliaulah penanggung jawabnya di Indonesia. Jadi beliau adalah beliau adalah tangan kanannya Ibu Susan Berlin. Dan beliau ini memiliki konsep-konsep yang luar biasa tentang bagaimana bisnis kita ini ke depannya nanti. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang beliau kemarin paparkan kepada saya, itu saya betul-betul sangat excited dan ingin sekali teman-teman juga bisa mendapatkan informasi dari apa yang saya dapatkan kemarin malam itu. Nah, jadi tidak lama-lama, mari kita sambut, kita beri aplaus yang sangat luar biasa untuk guest speaker kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Leo. Wah. Bapak Leo. Terima kasih Pak Iman. Sama Pak Leo. Terima kasih semuanya hadir di Zoom malam ini dengan Nestpreneur dipayungi dengan Nestpreneur ya, salah satu support system yang bersama Pak Iman dan Dr. Teddy. Saya terima kasih pada Pak Iman dan Dr. Teddy juga yang membangun Nest system ini dari 2020. Betul ya Pak Iman ya, 2020 ya kita ya. Ya, jadi saya nggak gimana ya, ini sudah malam juga. Sebetulnya ini training lebih bisnis preview itu kan kita mau dua arah nih. Ini bisnis yang lagi kita mau jalanin. Nah, bisnisnya apa sih? Udah tahu nih orang, oh oke, kakao, saya jalanin kakao. Tapi apa kendalanya yang Bapak Ibu saat ini sedang jalankan di bisnis FAI? Gitu. Nah, jadi mungkin kita dinyalakan saja speakernya kalau memang ada kendala di bisnis kita, kita saling dua arah aja ya. Kita bisnis preview dua arah. Gitu. Nah, mungkin di Pak Iman, oh tidak masalah Pak Leo. Kakao ini bagus, saya bisa jalankan. Saya bisa besarkan. Nah, tapi itu di Pak Iman. Anggaplah saya baru join hari ini, H+2, saya mau ngapain? Gitu. Mau dibilang manfaat coklat, saya belum habis produknya. Baru join. Karena baru join silver 3 box. Bonus apalagi baru keluar modal ya. Jadi kalau ngomong bonus belum bisa juga. Pasti saya akan mencari tahu marketnya. Market kakaonya ini kayak bagaimana, ditawarin sama saya tawarin sama Pak Iman bisnisnya, ini bener nggak sih kata Pak Iman gitu kan. Ini bener nggak sih kata FHI. Seperti itu, bisnis previewnya seperti itulah yang mau saya bawakan. Ini dua arah, lebih kita mengenal lagi gitu, agar nanti kita di pasar atau di kompetitor kita bawa produk, mereka tahu produk ini harganya segini, itu wajar gitu. Mungkin di luar sana sudah ada yang lebih mahal gitu. Jadi bukan produk yang katanya kalau kita bilang, oh nanti bisa sembuh, ini penyakit ini, produknya ini, akan semakin banyak produk ke depannya. Tapi produk ini harus ada nilai lebihnya. Maka itu kita mau jalankan bisnisnya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, aduh, ini saya mau share screen, kayaknya Zoom kita bermasalah ya, Pak Iman. Nah, kelihatan ya? Sorry. Kelihatan. Gak apa-apa Pak Iman, sudah selesai. Oke. Road market kakao. Kenapa saya FAI memperkenalkan bisnis kakao kepada Bapak Ibu di sini? Kita udah tahu nih kakao, produknya banyak banget di pasar itu. Mungkin ada kendala, Pak, kemahalan. Produk 100 gram 450.000 belum bisa saya jual, Pak. Ini mahal produknya. Oke, bonusnya gede. Akhirnya, tapi apa ya, orang mau join itu kan ada dua. Bisa dari produk, bisa dari bisnisnya. Tergantung siapa yang bisa bawakan, siapa yang bawa. Sebetulnya siapa yang bawa.
gitu ya Pak. Bapak Ibu, nggak apa-apa nih kita dua arah aja ya. Nah, kita lihat di sini market kakaonya seperti apa. Nah, saya lihat pada saat saya mau memperkenalkan produk kakao ini di 2019 ya, 2019 September, saya lihat ini ada kelemahan dan kendala produk coklat sebagai produk pangan untuk kesehatan. Ada kelemahannya di kakao ataupun di produk olahan seperti coklat ya yang bersumber dari kakao lah. Nah, kalau saya lihat ada kelemahannya, saya berpikir ini harus ada solusinya, Pak. Harus ada solusinya. Gitu. Karena bisnis kita ada solusi, ada supply, ada demand. Nah, apa nih yang saya lihat coklat di Indonesia ya, mungkin di negara seperti US, Swiss, itu mereka sudah oke, coklat berbeda dengan flavanol. Dalam coklat ada flavanol. Nah, di Indonesia seperti apa? Satu, proses pengolahan menurunkan kandungan flavonoidnya. Nah, yang kedua, kandungan dari nutrisi dan kesehatan menurun. Nah, ini kelemahan juga. Ketiga, harga relatif murah di pasarnya tuh mungkin kalau dibanding dengan coklat biasa, kita bisa dapat beberapa puluh kilo kali ya dengan harga 40.000. Tapi enggak begitu. Nah, kakao olahan hanya sebagai tambahan produk makanan dan minuman. Enggak dianggap sebagai kesehatan ya. Nah, ini juga kelemahan yang terakhir di sini, tidak dapat diberikan informasi secara jelas mengenai manfaat dari porsi ataupun ukuran dari kandungan polifenol di dalamnya. Nah, dosis yang tepat untuk terapi kesehatan belum diketahui. Nah, saya ambil materi ini dari Argo Industri, jurnal Argo Industri. Karena belum ada produk di Indonesia yang bisa kita tawarkan untuk menjadi solusi, maka FHI hadir sebagai bisnis memperkenalkan kakao flavanol. Jadi kita udah bisa membedakan antara coklat kita dengan coklat di luaran sana atau dengan kakao di luaran sana itu sudah berbeda, Bapak. Di mana produk, jadi kita harus pede juga nih dengan coklat, dengan produk kita dulu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Replacement, penggantian. Penggantian dari produk yang udah kita tahu tadi, khusus dalam kakao, kita ganti. Coklat sudah nggak begitu, sudah harus ada solusi kesehatannya. Nah, kita harus your chocolate drink with high cacao flavanol. Penggantian minuman coklat dengan kandungan tinggi flavanol. Nah, ini adalah opportunity bisnis kakao. Seperti itu. Ini opportunity bisnis kakaonya bagaimana ke depannya? Ini kan opportunity bisnis. Oke, dari sistem FHI menyediakan produk berbisnis dengan multi level marketing. Tapi opportunity bisnisnya seperti apa? Nah, di sini kita melakukan inovasi kakao untuk masa depan. Satu, proses produksi pengolahan kakao yang terbarukan dengan memberikan solusi kesehatan dari manfaat kakao. Kedua, kandungan flavanol dipertahankan secara natural dalam proses pengolahan industri kakao. Yang ketiga, kakao flavanol sebagai klaim kesehatan yang terbukti secara internasional. Program yang berkelanjutan dalam kakao sehingga dapat dinikmati secara terus-menerus. Sustainability. Ini inovasi yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dampak lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam petani kakao.
Nah, kalau kita inovasi seperti ini, kira-kira bisnisnya menjadi murah atau menjadi mahal ya? Lebih murah. Ini inovasi loh. Inovasi ini orang melakukan inovasi untuk suatu bisnis yang bisa dinikmati secara monopoli lah ya, kita anggapnya seperti itu. Jadi ini hanya Forever Healthy aja nih yang punya nih flavanol, yang high flavanol sampai dengan 80%. Maka ada high price bisnis kakao industrinya. Jadi udah berbeda coklat kita dengan coklat di luar sana. Sudah bukan lagi mereka menyamakan, wah 450.000 mahal Pak, pasar coklatnya di sini lebih murah, bisa ya. Nah ini saya juga meneliti ya dari perkembangan bulan ke bulan, bagaimana tingkat closing dari setiap member kita, apakah kakao kita ini masih dianggap murah atau mungkin sudah oke, kita worth it untuk membeli produk dengan harga 450.000. Dia jadi high price bisnis yang mau kita jalankan. Seperti apa market produknya? Ini dia. Cocoa Product Market Outlook. Global Produk memforecastkan untuk sampai 2026 untuk olahan dari cocoa produk ini mencapai 30 billion dolar sampai 2026. Artinya bisnisnya ada Bapak Ibu. Ini forecast dari Elite Market Research. Kita tahu nih bisnis ini tumbuh nih. Nah, bagaimana kita cara makannya? Kita kebagian dari kenaikan growth rate-nya sampai 3,1% ini 2019 sampai 2026. Kenapa dia bisa memforecastkan ini gitu? Global cocoa product market-nya tuh tinggi sampai 30 billion US di 2026. Nah, adanya pemicu pertumbuhan. Pemicu pertumbuhan pada apa? Meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan dari konsumsi produk flavanol kakao sehingga mendorong pertumbuhan pasar produk. Meningkatnya kesadaran kesehatan itu kan dimulai dari pandemik ya. Kita belajar cuci tangan, kita diserang langsung pandemik, langsung semua, wah beli semua suplemen apa semuanya beli. Produk ini bagus nih, vitamin D, vitamin C, semuanya. Nah ini akan tumbuh loh Bapak Ibu. Kesadaran orang akan kesehatan itu akan tumbuh. Kedepannya kakao bukan lagi dianggap sebagai pangan olahan biasa. Dia akan masuk sebagai solusi kesehatan. Gitu. Nah saat ini bisnis kita jalankan seperti apa? Kita menimbulkan solusi itu. Kita memberikan solusinya. Bagi mereka penikmat coklat, inilah coklat kita, inilah kakao kita yang sedang kita jalankan. Manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, antara lain menurunkan hipertensi, mengurangi sindrom kelelahan kronis, perlindungan terhadap sengatan matahari, dan lain-lain. Kakao juga kaya akan polifenol yang membantu melindungi jaringan tubuh terhadap stres oksidatif dan patologi, seperti kanker dan peradangan. Bapak Ibu bisa baca di sini. Nah, naiklah dia pemicu pertumbuhannya ada. Nah, produk market di kokoa secara global akan naik juga. Jadi bisnis ini benar-benar harus kita makan nih porsinya. Dari tadi 30 billion dolar tadi itu dari 2019 sampai 2026 ini sudah diforecastkan ini akan naik pasar kokoa. Jadi tinggal kita bagaimana membawakan market aplikasinya aja. Nah, kokoa akan sebagai apa? Dia akan masuk sebagai confectionery, food beverage, kosmetik, dan farmasi. Siapa sih yang main farmasi kokoa saat ini? Belum ada. Bahkan kalau kita masuk, tunggal ya.
kita ekstrak dia kakao jadi kapsul, hanya bahan tunggal, hanya kokoa saja, itu tidak mungkin diterima juga. Karena apa? Kokoa belum dianggap sebagai bukti kesehatan. Jadi yang kita kenal hanya mungkin kapsul-kapsul. Saya nggak pernah main kapsul di suatu produk. Tapi kalau untuk bahan tunggal kokoa, belum. Di Indonesia ini belum. Dia hanya sebagai bahan tambahan pangan. Nah, FHI muncul mau membawa kokoa sebagai farmasi, sebagai solusi kesehatan untuk penikmat coklat. Mungkin kita bisa ganti penikmat kopi jadi penikmat coklat. Kakao lah ya, biar spesifik banget. Nah, kalau farmasinya ada, Forever Healthy Indonesia masuk di food and beverage, itu lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kita bisa ambil pasarnya. Pasar Indonesia ini berapa sih? Jabodetabek aja 1 juta, ambil 1% aja yang menikmati produk kita. Nanti Pak Iman hitungin ya income-nya ya. Nah, kita main Jabodetabek aja. Sadarin dulu mereka akan, kita mau balikin pasar kokoa yang dianggap sebagai pangan olahan, yang tadi kita lihat produknya hanya produk biasa ya, yang mungkin minuman coklat, tapi dia dicampur dengan sayur-sayuran, ekstrak apa, jadi minuman, ya jadi minuman coklat lah. Nah, tapi kita enggak, FHI enggak. FHI adalah solusi minuman kakao untuk kesehatan. Nah, tadi kita lihat forecast-nya besar sampai 2026. Lalu key market players-nya siapa? Pemain utamanya siapa di pasar industri kakao ini? Pemain utamanya adalah Barry Callebaut. Lalu siapa di samping itu Barry Callebaut juga? Ada Cargill, Kiranda, Fuji Oil. Inilah pemain market utama. Berdasarkan dari research Allied Market. Ini yang membawa saya tertarik untuk menjadi partner dari pemain utama globalnya. FHI adalah partner dari pemain kunci untuk industri kakao. Nah, bisnisnya kalau orang mau main bisnis, berpartner dengan pasar global yang gede, ini bukan bisnis yang main-main. Jadi memang situasinya ini sudah kita lihat, Bapak Ibu ya. Mungkin di tahun pertama, kita pandemik, orang banyak pembeli yang untuk sadarkan kesehatan. Begitu endemik, kita bisa lihat juga udah mulai susah nih penjualan. Maksudnya udah mulai susah kita closing. Artinya orang mungkin juga bisa jadi udah nggak aware lagi tentang kesehatan. Gitu ya. Jadi harus ada poin-poin yang bisa kita tambahin dalam bisnis kita sendiri. Oke, ini adalah keanggotaan Forever Healthy Indonesia dengan Cocoa Horizon. Forever Healthy Indonesia adalah pioner produk yang memiliki kandungan flavanol kakao sampai dengan 80%. Nah, ini kita udah jalankan, ini udah kita sebar informasinya selama hampir 2 tahun ini. Dan memang tidak mudah untuk menjadi yang pertama. Kita perlu perjuangan yang lebih keras lagi untuk bisa kita ambil forecast yang tadi sampai 2026. FHI memiliki hubungan dekat dengan tim Barry Callebaut untuk mendistribusikan produk Acticoa. Apa sih produk kokoa di dalamnya? Yaitu Acticoa, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa search di Google, klik saja acticoa.com, di situ sudah jelas. Nah, kita juga anggota pertama dalam Cocoa Horizon Foundation di Indonesia. Nah, kalau sudah berpartner dengan pemain utama, itu enak, Bapak Ibu. Artinya bisnisnya
bisa berjalan. Nah, ini yang harus kita bisa summary-kan ya. Forever Indonesia memiliki produk minuman yang memiliki kandungan 80% flavanol kakao yang diproses secara natural. Kenapa diproses secara natural? Karena kalau kita lihat training yang waktu lalu di Jakarta mengenai Acticoa yang dibawakan langsung dengan Direktur Berry Kelebot Asia Pasifik, kakao itu pada saat dipetiknya mereka udah mahal. Jadi Berry Kelebot mempertahankan prosesnya secara natural dengan kandungan phytonutrients di dalam kakao. Sehingga kita sebagai market player dalam fokus quality not with price. Jadi kita bisa summary-kan di sini, premium kakao drink fokus on quality not with price. Nah, setelah itu kita masuk ke bisnis modalnya dari FAI ya. Modal usaha yang digunakan berapa? Setelah kita lihat tadi, pasar yang begitu besarnya, lalu inovasi dari produknya, modal usaha yang digunakan hanya 1.350, 5.400.000, dan platinumnya 13.500.000. Kira-kira sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? 1.350.000 ini worth it nggak untuk kita jalankan bisnisnya? Nggak apa-apa, kita ngobrol aja, diskusi aja ya. Kalau menurut saya sangat worth it, karena dari 1.350 itu dari beberapa produk yang kita dapatkan dibanding dengan kompetitor kita, mungkin yang mereka menjual 1.350 itu mungkin hanya dengan satu box. Seperti itu kali ya gambaran yang saya lihat. Betul. Itu sangat mudah dijalankan. Jadi kalau kita tadi lihat bisnisnya, forecast-nya nih gede banget gitu kan, tapi modal awalnya 1.350 itu ya kecil sekali Pak. Kalau kita mau makan dari forecast bisnis sampai 2026 terhadap kakao itu 30 billion dolar itu ya kecil lah, sangat kecil sekali. Bahkan platinum aja pun bisa jadi angka yang kecil. Nah, di sini saya kategorikan dari bisnis kita ya, bisnis Forever Health Indonesia itu minim banget resikonya. Bahkan tidak ada resiko, karena setelah kita join produknya, kita gunain dulu produknya, lalu nanti kita bisa belajar lagi dari sistemnya yang sudah dijalankan oleh beberapa support system yang ada di FI ini. Salah satunya yaitu Nestpreneur. Nah, disinilah kalau kita mau ambil pasarnya, saya sih lebih fight langsung ke platinum ya, karena nggak ada resiko. Kalau untuk mungkin dijualnya aja sih. Cara untuk menjual kakaonya yang lebih kita perdalam lagi produk knowledge-nya. Kalau sistem saya yakin Bapak Ibu di sini semua udah jago-jago deh. Scaling program. Nah, ini yang menarik. Saya lihat kemarin malam ya, di foundation kit-nya Nestpreneur, di situ ada membedakan antara bisnis konvensional dengan bisnis MLM. Nah, ini menarik nih. Kita lihat scaling program di sini, growing versus scaling. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, mungkin ini kategorinya revenue-nya naik, cost-nya naik, investment-nya juga sama. Ada terus setiap bulannya.
invest terus aja kita. Sebulan, oke. Dapat sih closingan, tapi cost kita naik juga. Kita invest juga lagi. Invest tenaga, uang, dan lain-lainnya. Growing. Nah, tapi kalau kita bicara scaling program, income kitanya naik, cost-nya turun. Invest-nya tuh bisa kita forecast. Nah, bagaimana kita ngejalanin bisnis seperti ini nih? Scaling bisnis, yaitu di online. Bisnis, oke, katakanlah saya member FAI, mungkin ya, oke, saya mau lihat, saya bisa makan berapa banyak potensi bonusnya. Ya di platinum, Bapak Ibu. Oke, saya akan mempengaruhi, mungkin ya udah ambil di platinum. Karena apa? Udah nggak berkali-kali lagi invest ya. Kita kalau silver dulu deh, Pak. Oke, silver dulu, join dulu. Nanti bulan depan kita follow up, Pak. Mau upgrade ke gold, nanti dulu deh. Jangan sampai itu gimana ya? Sekalian aja kita hajar, sekalian aja kasih tahu. Ini bisnis lo harus ambil platinum. Kalau nggak ambil platinum, lihat deh. Nanti mungkin 3 bulan ke depan orang itu nggak ada. Bukan nggak ada artinya gimana ya? Ah udah deh, gue cuman nggak enak aja ngejalaninnya. Gue join aja dulu di silver. Gitu. Kalau kita nggak ngerti dari bisnisnya tuh bagaimana growth-nya, mungkin kita juga jadi bingung gitu kan. Saya mau banget nih kalau investment sekali, cost-nya turun, revenue-nya naik. Nah, saya simulasikan di sini. Support system-nya. Support system adalah sistem yang mendukung Anda dalam pencapaian suatu target bisnis yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu, baik dalam online ataupun offline. Gitu. Forecasting investment-nya selalu dilakukan setiap waktu. Pastilah kita invest dalam bisnis itu kita tahu, gue habis berapa, dapat berapa. Nah, bagaimana caranya? Saya ini orang baru, ya saya ikut support system dong. Siapa yang membantu saya di sini sampai saya dapat porsi saya segini ya. Saya udah invest segini nih. Saya harus dapat nih. Nah, FAI sudah ada juga beberapa yang menjalankan di support sistemnya. Bahkan kita ada banyak lah ya, nggak banyak juga. Tapi salah satu kita ikuti di sini adalah NES. Ikuti aja programnya. Mungkin teman-teman kita di luar sana masih belum. Masih belum mau untuk menjalankan bisnisnya, atau mungkin masih tunggu dulu. Tapi segera deh Bapak Ibu, segera masukin tim kita, member kita yang baru join kemarin, terus push terus masuk ke dalam sistem. Karena kita nggak mau invest berulang-ulang, cost-nya naik, ya bagus deh kalau revenue-nya juga naik. Ya kalau turun, akhirnya orang juga pergi. Segera kita masukkan mereka ke dalam sistem, yaitu support system itu. Ini penting banget dalam bisnis MLM. Dan sangat penting. Dan ini yang mendorong saya langsung terbuka juga melihat dari foundation kit ya Pak Iman ya dibilangnya. Foundation kit atau starter kit Pak Iman di Nespreneur. Flip chart Pak. Flip chart ya, oke, flip chart. Ada perbedaan di situ antara bisnis konvensional. Ujung-ujungnya kita sama-sama jualan kok. Ya kan? Saya buka warung kopi hari ini, ya saya menunggu orang untuk membeli. Oke, saya pasarin produk kopi saya sendiri, atau mungkin produk apa sendiri. Kenapa nggak kita lakuin dalam bisnis kita yang kita fokusin ini? Nah, sekian dari saya. Jika memang